Jadi saya berharap ketika di DPR RI saya bisa berjuang untuk memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dan anak. Tetapi untuk pembangunan itu sangat bertolak belakang karena seperti langit dan bumi. Jadi saya terpanggil, mudah-mudahan saya bisa berkontribusi untuk kemajuan dapil saya. Maka terjun kepada DPR RI adalah dalam rangka melengkapi satu keping dalam kehidupan untuk berbuat kepada masyarakat. Kita memang pada dasarnya harus berani untuk berada di dalam sebuah sistem dan untuk merubah mungkin stereotip yang selama ini berkembang terkhusus di institusi DPR RI. Setelah kurang lebih 10 tahun menjadi jurnalis, saya merasa bahwa ada ruang yang juga belum diisi terlalu banyak oleh perempuan. Ketika saya masuk jurnalis, perempuan belum sebanyak sekarang. Lalu ketika saya mau masuk ke politik ketika itu, salah satu pertimbangannya adalah kita masih kekurangan perempuan. Jadi saya gregetan, pingin sekali pembuatan kebijakan di Indonesia itu berbasis kepada hasil-hasil riset yang baik, berbasis kepada data dan realita di lapangan. Sesuai dengan moto Partai Golkar, suara Golkar adalah suara rakyat, maka yang akan saya perjuangkan selama di DPR tentunya adalah yang pro dengan rakyat. Saya turun ke semua desa, hampir seluruh desa yang ada di daerah pemilihan saya. 600-an desa itu mereka rata-rata mempunyai problem yang sama, yaitu terkait dengan akses kepada permodalan dan juga permasalahan mereka dengan rentenir ilegal atau yang biasa disebut dengan Bank Emok di daerah pemilihan saya. Begitu pula dari pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Kami juga mendukung anggaran untuk lebih besar karena anggaran ini sekarang tidak besar dan kami juga melihat bahwa permasalahan perempuan dan anak ini sangat besar sekali. Adalah di saat kita terjun ke lapangan, bertemu dengan konstituen, berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga kita bisa tahu, bisa mengenal, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi, bisa curhat, bisa merasakan sedih, bahagia, tertawa bersama dengan masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat ini yang paling berkesan, meliko anak-anak itu juga dengan lansia ini begitu nyaman, begitu enak dia menyampaikan sesuatu pada wakilnya yang ada di DPR RI. Bisa menyampaikan aspirasi, terrealisasi dengan berbagai tantangan, terutama berdebat dengan teman yang sedapil dan berbeda partai. Saya satu-satunya perempuan Golkar yang duduk di DPR RI mewakili Kepulauan Riau. Dan saya satu-satunya dari etnis Tionghoa. Dan salah satu yang paling monumental menurut saya adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat berkesan dan monumental begitu? Karena lahirnya dalam masa pandemi. Terjadi tahun 2015 ketika saya masih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI, Komisi Hukum dan HAM. Saya turun membantu dengan bantuan hukum, dengan pengacara, dan bersama masyarakat melakukan persidangan-persidangan di pengadilan negeri. Alhamdulillah kami memenangkan perkaranya. Nah, caranya sih gampang sih kalau saya. Pertama, tidak usah merasa berkecil hati kalau ternyata di dalam menjalankan multi peran itu kita tidak sempurna. Kalau sudah kita bekerja, maka kita harus totalitas. Kita percayakan saja dengan Allah dan tentu membagi waktu. Kalau kita bekerja, ya kita bekerja. Pada saat selesai bekerja, ya kita manfaatkan untuk keluarga. Be organize yourself to your family, to your work, to your daily and social life. Mindsetnya adalah cancel out yang lainnya dan fokus terhadap apa yang saat itu saya kerjakan. Namun ketika saya kembali ke rumah, saya lepas topi jabatan dan saya kembali lagi sebagai seorang anak. Tentu akan sangat tergantung dengan pasangan hidup kita dan keluarga kita. Jadi yang paling utama adalah bagaimana membuat keluarga juga mengerti. Agak sulit masuk politik kalau kita tidak punya lingkungan yang mendukung. Jadi
memang harus dari awal disampaikan bahwa kerjaan kita di politik seperti ini, kadang Sabtu Minggu juga dipakai untuk kerja-kerja politik, bukan kadang, sebagian besar Sabtu Minggu kita digunakan juga untuk kerja-kerja politik, sehingga memang harus memiliki keluarga yang sangat suportif. Kalau dibilang pelengkap kuota tentu kita sangat tidak setuju karena kita tahu juga di Partai Golkar banyak sekali perempuan-perempuan influential yang memegang pucuk kepemimpinan dan suaranya sangat berpengaruh terhadap kebijakan partai dan juga kebijakan komisinya masing-masing gitu. Di mana memang perempuan ini bukan hanya kota yang sekarang kita bisa lihat bersama bahwa banyak perempuan-perempuan yang sudah di DPR itu bukan hanya kotanya saja, tetapi mereka cukup kritis sehingga kita juga sudah ada pemimpin-pemimpin. Contohnya di partai saya juga ada Mutia Hafid, ada Bu Hetipa dan lain-lain yang menjadi pimpinan di komisi. Negara itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin untuk memberikan kontribusi pemikiran ataupun pemikiran-pemikiran, gagasan dan lain sebagainya di dunia politik, khususnya untuk ya kemajuan negara ini begitu. Begitu juga di DPR. Di DPR itu perempuan memiliki kapasitas dan kualitas yang tidak kalah dengan laki-laki. Bahkan kadang-kadang bisa melebihi laki-laki dalam melakukan kerja-kerja politiknya. Tentunya harus siap mental lahir batin, koordinasikan dengan keluarga, apa yang masing-masing punya keluarga, dan jaga marwah seorang perempuan. Boleh kita berpolitik, tapi politik yang punya etika, estetika, attitude, budi pekerti. Itulah marwah-marwah untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Saya sih selalu mengajak perempuan bahwa perempuan itu harus bisa menjadi soko guru gitu ya. Soko itu kan tiang. Guru tiang untuk bangsa. Jadi bisa menjadi gurunya bangsa. Jadi harus bisa mengajak, memberi contoh gitu. Dan harus seorang yang terjun ke politik itu memang dia harus ramah, tetapi bukan murahan gitu. Kita satukan tekad, kita bulatkan tekad, niat juga kita perkuat lagi, dan yang pasti niat ini adalah bagaimana niat kita bisa sekali lagi bisa bermanfaat bagi perempuan atau masyarakat yang lain. Jadi kalau mau terjun ke politik ya terjunlah dengan serius, dengan segenap jiwa, dengan sepenuh hati. Kemudian kalau ingin menjadi anggota DPR itu kita pertama-tama harus punya mental yang kuat. Karena kita akan menghadapi situasi-situasi yang sangat berat. Selamat Hari Perempuan Internasional.